Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallimu alaihi wa ala alihi. Yang saya hormati guru sejarah kebudayaan Islam Abi Amirullah SPDI, dan yang saya banggakan seluruh adik-adik kelas 7 di MTSN Negeri 1 Kota Bogor. Baik, sebelum kita mulai, kita buka materi ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, kemarin kita sudah membahas tentang sejarah berdirinya Daulah Umayyah dan peradaban perkembangan pada masa Daulah Umayyah. Hari ini kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang tokoh ilmuwan muslim terkemuka pada Daulah Umayyah. Nah, di sini kita ada 7 pembahasan. Yang pertama, ada tokoh ahli ilmu hadis. Yang kedua, ada tokoh ahli tafsir. Yang ketiga, ada tokoh ahli ilmu fikih. Yang keempat, ada tokoh ahli tasawuf. Yang kelima, ada tokoh ahli bahasa dan sastra. Yang keenam, ada tokoh ahli sejarah dan geografis. Dan yang terakhir, ada tokoh ahli kedokteran. Baik, kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu tentang tokoh ahli ilmu hadis. Ilmu hadis mulai dirintis pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Para tabi'in mulai menulis hadis dan berkembang dengan gerakan rihlah ilmiah, yaitu pengembaraan ilmiah yang dilakukan muhadisin dari kota ke kota untuk mendapatkan suatu hadis dari sahabat yang masih hidup dan tersebar di berbagai kota. Selanjutnya, pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan para gubernur dan para ulama untuk mengumpulkan hadis. Salah satunya Gubernur Madinah Abu Bakar bin Muhammad bin Amr. Hadis-hadis yang ada pada Amrah binti Abdurrahman dan Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Shihab Az-Zuhri dianggap penulis hadis pertama pada masa Daulah Umayyah. Selanjutnya yang kedua, pembahasan tentang tokoh ahli tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang dikhususkan untuk mengetahui kandungan ayat-ayat Al-Quran. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat Nabi seperti Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab mulai menafsirkan ayat-ayat Al-Quran bersandar dari Rasulullah SAW lewat pendengaran mereka ketika Rasulullah masih hidup. Mereka dianggap sebagai pendiri mazhab tafsir dalam Islam. Selanjutnya, pada masa itu lahir beberapa madrasah yang mengajarkan untuk kajian ilmu tafsir. Di antaranya, yang pertama ada Madrasah Makkah atau Madrasah Ibnu Abbas. Pada masa madrasah ini melahirkan mufasir terkenal seperti Mujahid bin Zubair, Sa'id bin Zubair, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua, ada Madrasah Madinah atau Madrasah Ubay bin Ka'ab. Nah, pada masa madrasah ini menghasilkan pakar tafsir seperti Zaid bin Aslam, Abul Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab al-Qaradli. Selanjutnya yang ketiga ada Madrasah Irak atau Madrasah Ibnu Mas'ud. Nah, pada masa madrasah ini ada murid-murid yang terkenal. Yang pertama ada Alqamah bin Qais, yang kedua ada Hasan al-Basri, yang ketiga ada Qatadah bin Di'amah as-Sudi. Selanjutnya itu tokoh ahli ilmu fikih. Ilmu fikih yang berarti pedoman hukum dalam memahami masalah berdasarkan suatu perintah untuk melakukan suatu perbuatan. Perintah tidak melakukan suatu perbuatan dan memilih antara melakukan atau tidak melakukan. Dasar dan pedoman pokok yang telah dibukukan kemudian disebut usul fikih. Ulama-ulama tabi'in fikih pada masa Bani Umayyah diantaranya yang pertama ada Syuriyah bin Haris, Alqamah bin Qais, Masruq al-Ajda, Al-Aswad bin Yazid. Yang selanjutnya yaitu tokoh ahli tasawuf. Tasawuf merupakan sebuah ilmu tentang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya agar hidup semakin mendapatkan makna yang mendalam serta mendapatkan ketentraman jiwa. Tokoh sufi yang muncul pada masa Daulah Umayyah antara lain, yaitu yang pertama ada Sa'id bin Musayyab, yang kedua ada Hasan al-Basri, yang ketiga ada Sufyan as-Sawri. Selanjutnya tokoh ahli bahasa dan sastra.
Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, bahasa Arab digunakan sebagai bahasa administrasi negara. Penggunaan bahasa Arab yang semakin luas membutuhkan suatu panduan kebahasaan yang dapat dipergunakan oleh semua golongan. Itu mendorong lahirnya seorang ahli bahasa yang bernama Sibawaihi. Ia mengarang sebuah buku yang berisi pokok-pokok kaidah bahasa Arab yang berjudul Al-Kitab. Buku tersebut bahkan termasyhur hingga saat ini. Sastrawan-sastrawan muslim muncul pada masa ini di antara lain yaitu ada Nu'man bin Bashir Al-Ansari. Yang kedua ada Qais bin Mulawah, termasyhur dengan sebutan Laila Majnun. Selanjutnya ada Al-Ahtal, ada Abul Aswad Al-Duwali, ada Al-Farasdak dan Jarir. Selanjutnya ada tokoh ahli sejarah dan geografis. Sejarah dan geografis adalah ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Pada masa dinasti Bani Umayyah, Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan memerintah Ubaid bin Syariyah al-Jurhumi untuk menulis buku sejarah pada masa lalu dan masa Bani Umayyah. Di antara karyanya adalah Kitab Al-Muluk wal Ahbar al-Madi atau buku catatan sejarah raja-raja masa lalu. Sejarawan lainnya adalah Suhara Abdi yang menulis buku Kitabul Amsal. Dan terakhir yaitu tokoh ahli kedokteran. Sekolah tinggi kedokteran pada tahun 88 Hijriah atau 706 Masehi didirikan pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik. Ia memerintahkan para dokter untuk melakukan riset dengan anggaran yang cukup. Dalam rangka mengembangkan ilmu kedokteran, Khalifah meminta bantuan para dokter dari Persia. Pada lembaga inilah Haris bin Kildan dan Nazar meraih ilmu kedokteran. Selain itu, gerakan terjemah buku-buku kedokteran mendukung perkembangan ilmu kedokteran di masa Bani Umayyah. Khalid bin Zaid bin Muawiyah adalah orang pertama yang menerjemahkan buku tentang astronomi, kedokteran, dan kimia. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan materi hari ini, yaitu tentang tokoh ilmuwan muslim terkemuka pada masa Daulah Umayyah. Seperti yang sudah kita bahas tadi, yaitu tentang tokoh ahli ilmu hadis, tokoh ahli tafsir, tokoh ahli ilmu fikih, tokoh ahli tasawuf, tokoh ahli bahasa dan sastra, tokoh ahli sejarah dan geografis, yang terakhir yaitu tokoh ahli kedokteran. Mungkin cukup sekian yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.